Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membuat video tentang virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Kenapa disebut dengan COVID-19? Karena virus corona diidentifikasi di tahun 2019. Itulah makanya corona menjadi COVID-2019. Apa sih virus corona ini? Virus corona adalah sejenis virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Virus ini apabila sudah menyebar ke dalam paru-paru, dia bisa merusak sistem pernapasan kita, khususnya paru-paru, dan mengakibatkan kematian. Virus corona tidak memandang usia. Dia bisa menyerang dari yang muda, yang dewasa, sampai yang sudah tua. Biasanya lebih rentan terhadap orang tua yang umurnya 70 tahun ke atas, karena daya tahan tubuh mereka lebih rentan daripada yang usianya masih muda. Terus, apa aja sih gejala corona? Corona memiliki beberapa gejala. Saya akan sebutkan beberapa contohnya. Gejala ini saya dapat dari buku dan berita yang saya baca. Udah. Ada beberapa gejala corona yang bisa kita lihat. Yang pertama, terkadang tanpa gejala atau tanpa tanda-tanda. Jadi seseorang itu masih bisa beraktivitas, masih normal seperti biasanya. Padahal di dalam tubuh dia sudah ada bibit-bibit virus tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertumbuhan virus ini dimulai dari 2 hari sampai 14 hari semenjak kita terinfeksi virus corona ini. Makanya terkadang kita tidak mengetahuinya atau tanpa tanda-tanda. Terus yang kedua, mengalami gejala flu seperti demam, pening, pusing, mual, atau pilek. Itu adalah salah satu gejala virus corona. Tapi belum tentu juga itu virus corona, bisa jadi itu seperti flu biasa. Terus yang ketiga, demam tinggi atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Terus batuk berlebihan, misalnya batuk kering, tenggorokan gatal, batuknya sakit, bahkan sampai mengeluarkan darah. Terus yang keempat, sesak nafas. Karena corona ini menyerang sistem pernapasan, maka bisa menyebabkan korbannya menjadi sesak napas atau susah bernapas. Gejala COVID yang muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar. Di sini ada beberapa tips untuk mencegah corona. Salah satunya adalah yang pertama adalah dengan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena memang kita harus berdoa. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kematian bukan hanya disebabkan oleh karena si corona, tapi ada banyak hal, penyakit, flu, kecelakaan, dan lain-lain. Jadi hal yang paling pertama adalah berserah kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, jiwa dan raga kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi berdoa kepada Tuhan tidak cukup. Kita juga harus berhikmat, yaitu dengan cara menjaga kesehatan, yaitu dengan makan makanan yang sehat seperti buah, sayur, istirahat yang cukup, dan tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari. Karena makanan yang cukup ini, pola hidup yang sehat, inilah yang membantu tubuh kita untuk melawan virus corona. Yang ketiga, tetap beraktivitas seperti biasanya, melakukan kegiatan kita seperti biasa atau berolahraga. Yang udah selesai. Tips yang keempat adalah dengan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Seperti ini, dicuci, tangannya dicuci
selama 20 detik dan pakai air yang mengalir. Kenapa pakai air yang mengalir? Agar virus-virus coronanya terbuang. Tips yang kelima adalah rajin menjaga kebersihan lingkungan, rumah, dan membersihkan diri seperti mandi. Pakaian yang sudah kita pakai keluar atau bekerja sebaiknya langsung dicuci, jangan digantung atau disimpan lagi. Tips yang keenam, setelah kita selesai melakukan aktivitas kita di luar atau kita megang apapun, jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini mengandung alkohol yang bisa untuk membunuh virus-virus si corona. Usapkan ke seluruh tangan, seperti ini ya. Semoga virus coronanya cepat pergi. Gak apa-apa lah kalau ada orang. Tips yang ketujuh yaitu dengan menggunakan masker seperti ini. Cara megang maskernya jangan salah begini. Terus sebenarnya masker ini diperuntukkan khusus untuk yang flu, yang batuk, yang bersin-bersin. Kalau yang sehat tidak usah pakai masker. Kebetulan masker sekarang langka dan mahal. Kenapa harus yang flu, yang batuk dan bersin-bersin? Karena ketika dia batuk atau bersin, kalau tidak pakai masker atau ditutup, bersinnya akan pergi ke udara dan menyebar kepada orang-orang yang tidak terpapar. Nah, tips yang ke-8 yaitu dengan social distance atau menjaga jarak. Tujuan menjaga jarak ini adalah agar kita tidak terlalu dekat dengan orang-orang di sekitar kita, atau bisa juga dengan cara menghindari perkumpulan dalam jumlah besar, misalnya perkumpulan marga atau perkumpulan sosial yang lain, pesta dan lain-lain yang mengumpulkan banyak orang atau berkerumun banyak orang. Tujuannya adalah untuk membatasi penyebaran virus corona agar tidak terlalu gampang menular kemana-mana. Udah. 40. Di sini lah kami, Kak. Alamak. Tips yang ke-9 adalah mencek suhu tubuh. Ano anda sekarang? Berapa? 40. 36 poin suhu tubuh saya sekarang 36. Biasanya kami dicek 2 kali sehari, pagi hari dan siang hari, dan semuanya direkod di sebelah sini. Tips yang ke-10 adalah apabila suhu tubuh kita meningkat terus dari 38, 39 bahkan ke atas dan tidak turun-turun, disertai dengan demam, pening, mual, batuk-batuk, ada baiknya disarankan segera periksa ke dokter, ke bidan atau ke matri di sekitar kita. Tujuannya adalah agar kita mengetahui ada apa dengan tubuh kita, dan ada baiknya kita mengisolasi diri di rumah atau tetap tinggal di rumah, jangan keluar-keluar dulu. Tujuannya adalah agar virus atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita tidak menular dan menyebar kepada orang-orang yang kita sayangi. Contohnya istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga, dan orang-orang yang kita sayangi. Virus ini sangat berbahaya dan bukan hanya menimbulkan sakit penyakit, tapi juga telah membuat beberapa orang, bahkan banyak orang meninggal. Jadi tolong berhati-hati dan jangan anggap remeh. Awalnya virus ini ditemukan di Wuhan, Cina sana, tetapi dari Cina menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Oleh karena itu berhati-hatilah, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan juga ketika kita menerima berita baik dari Facebook atau dari WhatsApp atau berita apapun, jangan
jangan langsung menyebarkannya atau kita membuat berita hoax. Takutnya selain membuat orang khawatir, kita juga bisa terkena undang-undang ITE. Terima kasih teman-teman. Sekian video singkat saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.